Dampak judi online berujung tindak kriminal terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari kasus penggelapan dana ratusan juta rupiah, korupsi, hingga ayah yang tega menjual buah hatinya demi modal main judi online. Seorang ayah di Tangerang, Banten tega menjual anak kandungnya yang baru berusia 11 bulan di media sosial seharga 15 juta rupiah demi main judi online. Perbuatan RA terbongkar saat sang istri menanyakan keberadaan buah hatinya usai bekerja dari luar kota. RA sempat mengelak hingga akhirnya mengaku telah menjual anaknya kepada pasangan suami istri asal NTT yang baru menetap di Tangerang, Banten selama 1 tahun. Kini, sang anak telah kembali ke pelukan ibunya, sementara RA tak lain ayah kandungnya sendiri ditahan polisi. RA bersama 2 terduga pembeli, HK dan MON, terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini atas dugaan keterlibatan jaringan perdagangan manusia. Ibu korban yang saat itu pulang dari Kalimantan, habis bekerja di sana, ke rumahnya, dan dia menemukan anaknya tidak ada. Kemudian ibu korban mendesak suaminya, yaitu atas nama RA, di mana anaknya berada. Yang bersangkutan bilang bahwa anaknya ini ada di Tangerang. Kemudian didesak terus, akhirnya mengaku bahwa anak tersebut, balita tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga 15 juta. Fenomena tindak kriminal demi judi online juga menyeret oknum staf Bawaslu Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. KZL, staf operator Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, diduga selewengkan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah demi main judi online. Kasus terungkap saat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mendeteksi aliran dana mencurigakan dalam penggunaan anggaran Bawaslu Seruyan Juni 2024. Saat diselidiki dan dimintai keterangan, terduga pelaku berikan laporan keuangan palsu. Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan Umar Zahid Bustomi menyebut kasus ini dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan terduga pelaku dinonaktifkan dari tugasnya. Pengakuan dia, uang itu digunakan untuk judol. Ia lalu berjanji akan mengganti kekurangan yang ada dan kami beri waktu 2 bulan, tetapi uang tetap tidak dikembalikan. Di saat yang sama, kami juga lapor ke Bawaslu Kalteng, setelah itu baru ke penegak hukum. Kasus serupa terjadi di Blora, Jawa Tengah. Seorang pegawai bank swasta ditangkap polisi diduga gelapkan uang nasabah hingga 400 juta rupiah untuk membayar utang dan main judi online. Modus ST manfaatkan jabatannya sebagai petugas pengkreditan nasabah, namun uang hasil pencairannya justru dibawa kabur. Polisi amankan barang bukti berkas pencairan uang serta fotokopi rekening korban. Tersangka uangnya yang digunakan pertama untuk pemenuhan kebutuhan hidup, ada juga yang digunakan untuk permainan judi online. Jadi dari periode 2022 sampai Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Di Semarang, Jawa Tengah, Pupuan Samsudin, warga Kecamatan Mijen, nekat merobek perutnya sendiri agar terlihat seperti korban begal guna kelabui keberadaan uang milik calon kakak ipar. Awalnya pelaku diminta membeli mobil pickup seharga 40 juta rupiah, namun justru dipakai main judi online. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi temukan kejanggalan antara luka robek perut dengan bekas robek pakaian yang dikenakan. Pelaku dikenai sanksi wajib lapor. Uang 40 juta itu ternyata tidak untuk belikan mobil atau dicarikan mobil sesuai amanahnya, tapi uang tersebut judi online. Nah, berdasarkan itu, karena saudara Pupuansah dikejar-kejar oleh saudara dari calon istrinya ini untuk mengembalikan uangnya, itu terbesit di dalam pikiran dia untuk merencanakan hal tersebut. Sederet kasus menjadi bukti para pelaku rela lakukan tindak kriminal demi candu judi online. Jumlahnya pun masih menggurita.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah penduduk Indonesia yang terlibat judi online mencapai 4 juta orang yang didominasi kelompok usia 30 hingga 50 tahun dengan transaksi 600 triliun rupiah di kuartal pertama 2024. Pengamat sosial Devi Rahmawati mengatakan pengentasan judi online adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat melalui peran keluarga. Menjadi PR satu negara sebenarnya. Artinya Satgas ini sebenarnya harusnya tidak hanya sekedar satuan yang sifatnya ad hoc atau sementara, tapi kerja sama lintas kementerian juga penting, dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama besarnya dengan negara. Karena kalau setiap keluarga paling tidak menjaga keluarganya masing-masing, insya Allah satu negara akan aman. Pemerintah klaim telah memutus akses lebih dari 3 juta konten bermuatan judi online periode Juli 2023 hingga September 2024. Sementara OJK telah memblokir 8.000 rekening yang terindikasi judi online. Judi online penyakit masyarakat yang tak hanya berdampak masalah ekonomi dan sosial, namun memicu tindakan kriminalitas. Akankah negara mampu mengentas judi online hingga tuntas? Ini saya pikir kan kita semua tahu Miss ini pemain